Selamat siang anak-anak. Sebelum mulai dengan materi, Ibu akan mengucapkan panganjali umat dulu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lanjut raih pekerjaan. Om Mawi Genamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swastu. Nah, sekarang Ibu akan absen anak-anak. Ibu lihat kehadiran anak-anak. Hanya beberapa, ini kok Ibu maklum juga sebab apa anak-anak mungkin sinyalnya, mungkin dia tidak punya HP atau bagaimana. Nah, walaupun begitu anak-anak, mari kita lanjutkan materi yang Ibu akan sajikan sekarang. Materi yang Ibu sajikan sekarang adalah tentang serada. Ya, serada. Tujuan pembelajaran adalah tujuan anak-anak mempelajari serada adalah siswa dapat menjelaskan tentang pengertian serada. 2. Menjelaskan konsep awatara, dewa, dan batara. Sudah itu menyebutkan perbedaan antara awatara, dewa, dan batara. Silakan anak-anak lihat, Ibu kasih anak-anak buku paket. Lihat halaman 17. Paketnya cari halaman 17 tentang serada. Tentang juga di sana awatara, dewa, dan batara. Lihat dulu bukunya, Nak. Iya, Bu. Sekarang Ibu lanjutkan dengan pengertian serada. Semua umat Hindu harus memiliki kepercayaan atau serada. Lebih mendalam lagi artinya keyakinan. Pengertian daripada serada adalah serada berasal dari bahasa Kawi atau Jawa kuno. Serada artinya keyakinan. Keyakinan atau kepercayaan. Bagi umat Hindu memiliki 5 kepercayaan atau keyakinan disebut dengan Panca-serada. Ya. Serada keyakinan itu ada 2 anak-anak. Keyakinan baik dan keyakinan tidak baik. Yang baik adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang tidak baik yaitu keyakinan tentang ilmu teluh, artinya itu keyakinan yang tidak baik. Nah, bagi anak-anak sekarang anak-anak yakin bahwa
Tuhan itu ada. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau kebesaran beliau. Ya. 5 kepercayaan bagi umat Hindu disebut Pancasrada. 1. Percaya dengan adanya Tuhan atau Brahman. 2. Percaya dengan adanya Atma. 3. Percaya dengan adanya karma phala. 4. Percaya dengan adanya punarbawa. 5. Percaya dengan adanya moksa. Itulah 5 keyakinan bagi umat Hindu disebut Pancasrada. Bagi umat Hindu, anak-anak, bagi umat lain punya keyakinan. Ini bagi umat Hindu. Bagaimana sampai di sana Ibu menjelaskan? Ngerti sudah anak-anak? Nah, sudah ngerti apa belum? Nah, Ibu anggap anak-anak sudah ngerti. Ya. Ibu ulas sekarang mengenai percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan, yaitu Awatara. Awatara berasal dari kata awa, artinya bawah, dan tara berarti perwujudan Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Perwujudan Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Itulah Awatara. Sudah? Ibu ulangi lagi sekali. Awa artinya bawah dan tara artinya menyeberang atau menjelma. Jadi Awatara berarti perwujudan Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma, yaitu dari tantangan kejahatan. Dunia ini kejahatannya umpamanya merajalela, adharma menipis, maka turunlah ide Sang Yang Widi mengambil wujud-wujud tertentu. Atau Dewa Wisnu turun ke dunia mengambil wujud-wujud tertentu untuk menyelamatkan dunia dari ancaman bahaya. Awatara biasanya ditandai dengan turunnya ide Sang Yang Widiwasa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia sebagai Dewa Wisnu. Ini terdapat dalam Wisnu Purana, dikenal 10 perwujudan Sang Yang Widiwasa dalam menyelamatkan dunia, yaitu Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasimha Awatara, Wamana Awatara. Sudah itu Krishna Awatara, Buddha Awatara, dan terakhir adalah Kalki Awatara. Sebelum Ibu lanjut ke Awatara, Awatara ini ada di Bhagavad Gita 4.1.
7. Nah, tolong didengarkan anak-anak Bhagavad Gita yang Ibu sekarang bacakan. Tolong didengarkan sebab Bapak anak-anak, teman anak-anak tahun lalu ada keluar di dalam ujian tentang menceritakan salah satu awatara yang anak-anak ketahui. Nah, tolong didengarkan sekarang anak-anak. Ibu akan membacakan Bhagavad Gita. Pernah anak-anak menonton film Krishna, anak-anak? Pernah apa enggak? Di dalam film Krishna ada Bhagavad Gita, dijelaskan bahwasannya itu terdapat dalam Bhagavad Gita 4.7 yang bunyinya, tolong didengarkan anak-anak, nanti Ibu akan suruh anak-anak menghafal pada saat selesai COVID. Ibu suruh anak-anak ke depan satu-satu itu. Sudah? Yang bunyinya adalah Yada Yada Hidarmansa Glanir Bawanti Barata Abhyutanam Adarmansa Tadatanam Sri Jamiyaham. Ya, yang artinya adalah manakala Ardharma merosot, Dharma merajalela, maka pada saat itulah wahai Arjuna atau keluarga Kuru, aku turun ke dunia menjelma menjadi awatara. Nah, itu terdapat dalam Bhagavad Gita 4.7. Tolong itu dihafalkan. Nanti setelah COVID berakhir, Ibu akan suruh anak-anak ke depan satu-satu untuk menghafal itu. Ibu kasih nilai anak-anak. Nah, supaya anak-anak tahu, oh inilah bunyi Bhagavad Gita. Sebab anak-anak bukannya Weda itu mantra saja, anak-anak Weda itu adalah tercantum juga banyak. Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Waraspati Tattva, itu merupakan kitab suci anak, bukannya Weda saja. Nah, tolong juga dipelajari itu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan konsep ya, sudah awatara. Sudah anak-anak ngerti tentang awatara? Sudah itu gambar-gambar dari awatara. Lihat di sana gambar dari awatara, Ibu sudah sajikan gambarnya. Parasurama, Narasimha, sudah itu Krishna awatara, Buddha awatara, Kalki awatara yang terakhir ini. Nah, itulah awatara yang jumlahnya 10. Sekarang Ibu lanjutkan dengan dewa. Pengertian dewa. Kata dewa berasal dari kata dip yang artinya sinar. Bersinar. Dewa artinya sinar suci dari Sang Yang Widi. Fungsinya untuk menyinari semua makhluk hidup
di alam semesta ini. Itu fungsi daripada dewa. Ibu ulangi lagi sekali. Kata dewa berasal dari kata dip yang artinya sinar. Dewa sinar suci dari Sang Hyang Widi, fungsinya untuk menyinari semua makhluk hidup di alam semesta ini untuk berintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa berkembang. Nah, kemungkinan tidak ada sinar, tidak dapat makhluk hidup itu berintegrasi, itu maksudnya. Itu intinya. Nah, apapun di dunia ini kalau tidak ada sinar tidak akan baik rasanya. Nah, itulah dewa. Sudah itu kita banyak mengenal sebutan dewa seperti Dewa Brahma. Nah, ini gambar-gambar daripada dewa. Itu Dewa Yama, yaitu dewa kebenaran, itu Dewa Dharma, itu namanya Dewa Yama. Siapa yang benar itu dibawa ke surga, siapa yang jahat dibawa ke neraka. Nah, Dewa Yama ini adalah dewa yang tidak boleh ditombok dengan uang akarung. Kalau anak-anak jahat atau manusia jahat, pasti dibawa ke neraka. Nggak mungkin dah. Sudah itu Dewa Brahma. Sebagai apa Dewa Brahma, Nana? Hah? Sebagai pencipta. Saktinya dari Dewi Saraswati. Sudah itu Dewa Wisnu, dewa pemelihara alam semesta ini. Saktinya Dewi siapa? Dewi Sri. Sudah itu Dewa Siwa, dewa pelebur. Saktinya adalah Dewi Parwati. Sudah itu Dewa Indra, dewa peperangan. Sudah itu Dewi Saraswati, ini Dewa Ganesha, Dewa Iswara, Dewa Samkara. Itu contoh-contoh daripada dewa. Sudah itu ada Dewa Waruna, ini gambar-gambarnya anak-anak tolong diperhatikan supaya anak-anak tahu, oh ini gambar daripada Dewa Waruna, ini Dewa Sri. Makanya ada istilah apa namanya itu, padi, jagung, tumbuh-tumbuhan itu Dewa Sri punya. Sudah itu Dewa Bayu atau Dewa Angin. Kalau ada angin datang, pasti Dewa Bayu yang datang. Dewa Agni, Dewa Api. Nah, ini gambar daripada Dewa Agni. Tolong diperhatikan anak-anak. Sebab apa? Kalau anak memperhatikan gambar-gambar dewa, sudah jelas pada saat anak-anak melakukan Trisandya supaya fokus dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Itu dibayangkan. Jangan membayangkan yang lainnya, jangan membayangkan sepak bola dulu, jangan membayangkan apa namanya itu, bola sodok kah. Nah, itu dibayangkan pada saat Trisandya. Sudah itu terakhir adalah Batara. Ya, tiga adalah Batara. Batara berasal dari kata BTR. Ibu ulangi lagi sekali. Batara berasal dari kata BH
TR. Yang berarti pelindung. Nah, ini pelindung Batara itu, melindungi. Batara berarti pelindung. Jadi, Batara adalah aktivitas Sang Hyang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Ibu ulangi lagi sekali. Aktivitas Sang Hyang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Ini melindungi ciptaan semua yang ada di dunia ini. Batara punya tugas itu melindungi. Sudah itu, dalam pandangan agama Hindu, semua hal alam semesta dilindungi oleh Sang Hyang Widi dengan gelar Batara. Ada begitu banyak nama-nama Batara sesuai dengan tempat, fungsi, dan kedudukannya. Sebagai dikutip dalam ajaran Ciwotatu, dalam agama Hindu, Sang Hyang Sapu Jagat apabila beliau menjaga pertigaan. Nah, apabila Batara menjaga di pertigaan, contohnya di pertigaan Padang Bae, pertigaan Manggis itu, yang menjaga di sana adalah Sang Hyang Sapu Jagat. Sudah itu, Sang Hyang Catur Pateloka, apabila beliau berkedudukan di perempatan jalan. Contohnya anak-anak punya perempatan jalan. Di Ulakan juga punya, di Manggis juga punya, di Antiga juga punya perempatan jalan. Itu di sana berada Sang Hyang Catur Loka Pala. Sudah itu lanjut. Tri Amerta, julukan daripada Batara. Apabila beliau berkedudukan di meja makan. Sudah itu Sang Hyang Bhairawa. Batara itu mempunyai kedudukan Sang Hyang Bhairawa. Apabila beliau berkedudukan di kuburan. Begitu anak-anak. Di kuburan dia bernama Sang Hyang Bhairawa. Itu dewa yang serem itu, Batara yang serem berada di sana. Nah, sudah. Di meja makan sudah. Dari sekian banyak nama Batara yang menandakan sifat Sang Hyang Widi yang wiyapi wiyapake. Oh, ada di mana-mana. Jadi, Batara bukanlah makhluk-makhluk halus atau utusan Tuhan, melainkan bagian daripada Tuhan sendiri. Tuh, makanya Batara itu paling dekat kepada kehidupan makhluk hidup. Contohnya Batara Guru, Batara Rudra. Nah, ini gambar-gambar Batara anak-anak, tolong diperhatikan, disimak supaya anak-anak tahu gambaran. Oh, ini gambar Batara. Nah, ini gambar Batara Guru. Nah, inilah gambarnya. Makanya anak-anak kalau sembahyang gambarkan. Nah, sudah itu Batara Rudra. Nah,
ini gambar Betara Rudra anak-anak. Sudah, tolong diperhatikan, jangan lain-lain. Ingat anak-anak belajar yang baik. Tidak boleh kemana-mana dulu, lihat ibu. Supaya nilai anak-anak jangan kebanyakan bolong, tidak ada nilainya. Ibu akan cari ke rumah anak-anak. Biar ibu tua, pasti ibu cari ke rumah anak-anak. Seandainya nilainya banyak yang tidak ada. Sudah. Sudah itu, ini gambar Betara Gana. Sudah itu, ini Betara Wahyu atau Bayu. Sudah itu, ini gambar Betara Surya. Sudah itu, ini gambar Betara Uma. Nah, sudah anak-anak ngerti sampai di sana? Sudah. Silakan anak-anak. Tidak ada bertanya kok, diam semua. Ngerti apa belum? Ibu tunggu sebentar, ini Pak anak-anak ngerti atau belum ini? Semua diam. Baik. Karena anak-anak diam, ibu anggap anak-anak sudah mengerti. Nanti kalau ada pertanyaan, umpamanya harus bisa jawab. Nanti tidak boleh lagi bertanya, terus-terusan bertanya. Kalau ibu tanya, anak-anak diam. Baik, ibu lanjutkan dengan perbedaan Awatara, Dewa, dan Batara. Nah, tadi sudah pengertiannya, konsepnya sudah. Sekarang ibu lanjutkan dengan perbedaan Awatara, Dewa, dan Batara. Selain terdapat persamaan antara Awatara, Dewa, dan Batara, juga terdapat perbedaannya antara lain. Kalau Awatara adalah perwujudan Tuhan yang menjadikan dirinya sebagai jenis, berbagai jenis, atau bentuk menurut kehendaknya. Itu Awatara. Ulangi lagi sekali, perwujudan dari Tuhan yang Maha Esa. Menjadikan dirinya berbagai jenis atau bentuk menurut kehendaknya. Dan yang selalu dekat serta dikasihi akan kembali padanya. Dah, ini selalu dekat pada kita dan kembali kepadanya. Nah, contohnya dia menjadi apa? Narasimha Dewa Wisnu. Nanti selesai dia menjelma, langsung dia akan menjadi Dewa Wisnu. Itu pengertiannya, anak-anak. Sudah, kedua, Dewa. Tadi Awatara, sekarang para dewa. Itu perbedaannya adalah kalau dewa memiliki sifat yang lebih rendah karena roh yang sampai pada dewa akan kembali lagi sebelum bersatu dengannya. Ya. Roh, ibu ulangi, perbedaannya para dewa dalam memiliki sifat yang lebih rendah karena roh yang sampai pada dewa akan kembali lagi sebelum bersatu dengannya. Pengertiannya di sana belum bersatu, anak-anak. Artinya umpamanya roh itu jahat, umpamanya selalu berbuat kejahatan. Pasti dia akan tidak menyatu dengan Tuhan.
Kalau dia sudah berbuat selalu baik, bijaksana, rendah hati, sering beryadnya, selalu murah hati, sudah itu selalu sembahyang, meditasi yang bagus, sudah itu ada istilah apa namanya itu, moksa di dunia ini, jiwa mukti sifatnya itu, nanti rohnya akan menyatu dengan Tuhan. Ibu lanjutkan dengan ketiga, roh leluhur lebih rendah tingkatannya dengan dewa. Roh yang satu kedudukannya setingkat dengan Batara sehingga lebih dekat dengan kehidupan. Sudah itu Ibu lanjutkan dengan Awatara. Perbedaannya antara lain, kekuatan Sang Yang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia bersama dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Itu artinya sifat kejahatan itu ada di dunia ini, maka turunlah Dewa Wisnu menjelma menjadi Awatara. Sudah itu, dewa berasal dari kata dip yang artinya sinar. Jadi dewa memiliki arti atau makna sinar yang menunjukkan sebagai sinar sucinya Tuhan yang Maha Esa. Itu dewa. Nah, sudah sampai di sini ada anak-anak yang bertanya. Mengenai materi yang Ibu sajikan, Ibu kasih waktu bertanya. Ada, Bu. Ya, swastiastu anak-anak. Ya, Pak Swastiastu, Bu. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, mengapa Awatara itu turun ke dunia, Bu? Tadi kan Ibu sudah jelaskan. Makanya anak dengarkan baik-baik. Sudah? Lagi Ibu sekarang jelaskan mengapa Awatara itu turun ke dunia. Nah, yang lainnya tolong didengarkan juga supaya tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa Awatara itu turun ke dunia? Kenapa, Nana? Karena dunia ini dianggap apa, Nana? Kejahatan yang merajalela. Itu. Karena kejahatan merajalela dan kebaikan merosot, artinya dharma merosot, adharma merajalela, maka Dewa Wisnu turun ke dunia menjelma menjadi Awatara. Begitu anak-anak. Karena dunia ini sudah diambang hancur gitu umpamanya. Untuk menyelamatkan dunia ini maka Dewa Wisnu turun ke dunia menjadi Awatara. Awatara yang ke-9 itu semuanya sudah berlalu. Sekarang menunggu Awatara terakhir anak-anak. Yaitu Kalki Awatara. Artinya dunia itu sudah kiamat baru turun Dewa Wisnu.
berwujud Kalki Awatara, menunggangi kuda, membawa pedang. Itu Kalki Awatara. Siapa yang jahat nanti kena pedang daripada Dewa Wisnu, begitu. Nah, kalau sudah dunia ini betul kiamat, begitu. Nah, sekarang ini namanya sudah, istilahnya sudah mendekati Kali Yuga. Nah. Begitu. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah ngerti dengan penjelasan Ibu? Ya, sudah jelas, Bu. Ya, saya lagi bertanya yang lainnya, nggak usah malu-malu sama Ibu. Ibu nggak galak anak-anak. Ibu sayang sekali kepada anak-anak. Makanya kalau nilainya tidak ada, Ibu cari rumahnya, biar rumahnya jauh Ibu cari. Makanya anak-anak terus belajar yang baik. Sudah anak-anak? Sekarang karena Ibu sudah menjelaskan semuanya dan pertanyaan sudah anak bertanya, sebagai penutup, Ibu anak-anak kasih tugas, lihat di WA, nanti kirim ke WA Ibu, begitu. Sudah anak? Sudah sampai di sana sudah? Sebelum Ibu tutup, dan Ibu berpesan kepada anak-anak, wanti-wanti Ibu bilang kepada anak-anak, silakan belajar di rumah dengan baik. Walaupun sekarang ada istilah COVID, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu. Sebab apa anak-anak? Semua orang tua sudah mengeluh sama Ibu. Di mana Ibu jumpa orang tua murid terus bilang, tolong masuk Bu. Lebih baik saya lihat anak saya masuk sekolah. Begitu anak-anak. Ibu juga senang sekali bertemu. Buka tatap muka anak-anak. Nah, tujuannya apa? Ibu dapat secara langsung tahu anak-anak. Ibu jumpai ada rambutnya gondrong, seperti punya belingan. Ada rambutnya disemir. Aduh, Ibu lihat sangat Ibu kecewa sekali melihat anak-anak begitu. Nah, sekarang tolong anak-anak perhatikan, walaupun keadaan COVID, anak-anak belajar dengan baik. Nah, didampingi oleh orang tua, silakan berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan selalu ingat kepada Tuhan. Mohon kepada beliau, semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebagai akhir kata, Ibu akan